kembali bareng aku, Positif Psikologi, yang akan membahas tentang merawat akal sehat. Nah, topik yang akan aku bahas kali ini adalah how to train our mind. Jadi bagaimana kita bisa berpikir secara spesifik. Jadi pikiran kita tuh fokus, nggak kemana-mana gitu. Ada banyak ketidakseimbangan di dalam hidup kita hanya karena kita gagal mengendalikan pola pikir yang ada di dalam diri kita. Pola pikir ini erat kaitannya dengan perilaku kita. Hanya saja behavior kita nih kadang yang tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Nah, teman-teman, aku akan mengawalinya dengan isu-isu di Indonesia. Yang pertama, saat WNA tuh boleh masuk ke Indonesia gitu, tapi kita pulang kampung nggak boleh. Atau saat mudik nggak boleh, tapi ke wisata boleh gitu ya. Bahkan isu yang lebih luas lagi, yaitu isu di Palestina, ketika netizen itu banyak yang marah saat mereka tuh tahu ada beberapa influencer yang tidak mengangkat topik tentang Palestina ini gitu ya. Jadi ada beberapa platform yang diserang waktu itu, punyanya Gita Savitri, Deddy Corbuzier, yang netizen itu menyayangkan kenapa mereka nggak segera ngangkat topik tentang Palestina ini gitu. Nah, yang pengen aku ajak di sini adalah aku pengen mengajak teman-teman untuk fokus pada apa permasalahan yang sebenarnya terjadi. Sederhana aja sih teman-teman. Jadi kita manusia itu kadang tuh nggak fokus sama apa sih sebenarnya yang terjadi gitu ya. Aku kasih contohnya gini. Saat kita protes nih, kok lingkungan kerjaku nggak nyaman banget sih gitu ya. Orang-orang di sekelilingku nggak enak, rasanya pengen keluar gitu. One day ketika aku tanya ke mereka, lalu sebenarnya lingkungan kerja yang nyaman, yang ideal menurut kamu tuh yang seperti apa sih? Ternyata kita tidak cukup spesifik bisa menjawab hal itu gitu. Contoh lain gitu ya, ketika kita lebaran kemarin banyak nih yang posting, nanti saat lebaran aku bakalan di body shaming apa aja ya, bakalan ditanya, kok kurusan sih, kok makin berisi sih, aku kapan nih lulusnya gitu, kamu udah isi belum gitu ya, kamu udah nikah belum, dan lain sebagainya gitu. Alih-alih kita fokus pada esensi lebaran tuh apa sih sebenarnya gitu, tapi kita fokus pada hal lain yang membuat kita itu gagal fokus. Kita sibuk untuk mengantisipasi, nanti kalau aku dapat pertanyaan ini jawabnya apa ya gitu. Nah, teman-teman, sama halnya dengan kayak kita men-setting kamera gitu ya. Aku lagi megang kamera gini. Ketika kita ingin membidik suatu objek, kita bisa memfokuskan lensa kita pada objek yang ingin kita bidik itu sebelah mana, yang mana yang sebenarnya ingin kita angkat topiknya gitu, yang mana ingin kita fokuskan gambarnya, yang mana ingin kita ambil gambarnya gitu. Sama dengan pikiran-pikiran kita. Pikiran-pikiran kita itu juga bisa kita fokuskan sebenarnya untuk berpikir secara spesifik, bukan mengalih kemana-mana. Memang karakteristik pikiran kita itu wandering, dia menjelajah kemana-mana. Kadang kita pun pusing untuk kontrol pikiran ini gitu, karena itu memang begitulah didesainnya. Dia didesain supaya survive mood kita gitu. Nah, ketika kita itu pikirannya sudah kemana-mana, mari kita segera sadar, kita harus segera mengontrol pikiran yang ada dalam diri kita. Nah teman-teman, konsepnya sederhana aja. Sama dengan otot, untuk menjadi kuat, otot bisa dilatih dengan apa? Olahraga, dengan nge-gym, dengan jogging, dan lain sebagainya gitu. Untuk berpikir secara spesifik, otak juga butuh kita latih. Dengan apa? Dengan memberikan beban, dengan memberikan lawan untuk pikiran-pikiran kita sendiri, supaya pikiran-pikiran kita itu mengeluarkan energinya, sehingga kita bisa berpikir secara spesifik dan bisa fokus pada konteks permasalahan yang sedang terjadi. Nah, teman-teman, ada tiga cara untuk kita melatih bagaimana agar otak kita itu bisa fokus berpikir secara spesifik. Yang pertama adalah tanyakan pada diri kita, apakah
bahwa pemikiranku ini benar, gitu ya. Jadi ketika teman-teman punya pemikiran yang oh iya ya emang keluargaku tuh annoying banget nih, iya keluargaku tuh emang keponya maksimal gitu, kenapa sih mereka tanya kapan aku lulusnya gitu, kenapa sih mereka tanya kapan aku nikahnya gitu, kenapa sih mereka tanya aku udah isi belum dan lain sebagainya gitu. Jadi silahkan teman-teman cari data faktualnya, bukti bahwa pemikiran teman-teman itu memang benar. Oh iya, nyatanya emang benar, soalnya sepupu aku aja habis wisuda langsung ditanya kapan kerjanya gitu ya. Tidak berhenti pada poin pertama, kita masuk kepada poin yang kedua. Silahkan teman-teman cari bukti bahwa pemikiran teman-teman itu salah. Jadi untuk bisa melatih pikiran kita itu berpikir secara fokus dan spesifik, kita lawan pikiran tadi. Ketika kita tadi sudah berpikir apakah benar pemikiranku ini benar, maka kita lawan apa sih bukti bahwa pemikiranku ini salah. Nyatanya ketika aku ditanya kapan aku wisuda, aku nggak diapa-apain kok. Oh nyatanya ketika aku ditanya kapan aku kerja, mereka habis itu ketawa-ketawa aja sih, mereka nggak ngapa-ngapain aku kok, ternyata mereka nggak ada niat jahat sama aku gitu ya. Silakan kumpulkan bukti bahwa pemikiran teman-teman ini salah gitu. Nah, kita tidak hanya berhenti pada poin yang kedua, kita masuk kepada poin yang ketiga. Ini adalah langkah terakhir, langkah alternatif yang kita ambil. Oh, alternatifnya nih, gitu ya. Ternyata ketika aku ditanya keluargaku kapan aku wisuda, aku nyatanya nggak diapa-apain. Oh apa ya maksud pertanyaan dari keluargaku, kok tiba-tiba aku ditanya sekarang kamu kurusan ya, sekarang kok kamu makin cabi sih dan lain sebagainya gitu. Apakah mereka ingin sengaja mengusiliku? Apakah mereka sengaja ingin menjatuhkan harga diriku? Apakah mereka sengaja ingin membuat aku tersinggung? Apakah itu bentuk kepedulian mereka terhadapku yang itu tidak bisa diwujudkan dalam proper yang lain? Nah, silakan dicari jawabannya gitu ya, dicari alternatifnya. Apakah memang karena itu bentuk kasih sayang mereka, bentuk basa-basi mereka karena nggak ada topik lain? Apakah itu memang hanya kelanjutan tradisi yang ditanyakan oleh keluarga kita? Jadi silakan cari alternatifnya gitu. Sehingga ketika kita sudah melalui rangkaian pemikiran yang spesifik, kita itu jadi present moment lagi gitu ya. Kita jadi sadar sebenarnya apa sih arah pembicaraan ini. Jadi jangan sampai kita nggak present moment lagi gitu. Harusnya kita fokus pada apa sih yang sebenarnya terjadi, apa sih esensi dari Lebaran. Kita malah sibuk mengantisipasi bakalan ditanya apa aja nih gitu. Jadi sebenarnya kita fokuskan pikiran kita pada apa sih sebenarnya yang ingin ditanyakan oleh keluargaku gitu. Oke teman-teman, jadi ketika kita itu sudah berhasil melatih pikiran kita untuk fokus berpikir secara spesifik, kita harapannya tidak menjadi orang yang mudah terombang-ambing lagi gitu ya. Ada suatu isu besar, kemudian kita panik, kemudian kita insecure gitu. Kita kemudian tiba-tiba ke-trigger sama isu-isu yang belum tentu itu sesuai sama diri kita, belum tentu itu sesuai sama value kita. Kita tiba-tiba jadi terseret, kita tiba-tiba jadi bergeser, kita tiba-tiba jadi menganggap bahwa isu-isu itu adalah kiblat yang harus kita percayai juga gitu. Kita tiba-tiba ke-trigger nih sama oh ternyata katanya nih kalau usia 25 tahun tabungannya harus 100 juta. Itu trigger satu. Ada trigger lagi, oh ternyata di usia 40 tahun tuh harus punya rumah ya. Apakah aku masih nebeng orang tua? Apakah aku masih ngontrak? Apakah aku masih nebeng di rumah mertua? Nah, kita jadi mudah terombang-ambing sama standar yang dibuat oleh orang lain. Padahal teman-teman, ketika kita itu sudah berhasil melatih diri kita untuk berpikir secara fokus dan spesifik, kita bisa stand still, fokus pada proses yang ada dalam diri kita. Ya memang
kita seperti ini dan kita akan menghargai apa yang menjadi proses orang lain tanpa kita harus ikut-ikutan untuk menjadi orang lain, tanpa kita harus ke-trigger sama opini yang dibuat oleh media sehingga malah mengaburkan fokus cara pandang kita dalam berpikir. Nah teman-teman, harapannya ketika kita sudah punya pola pikir yang saintifik, yang sistematis, yang kemudian spesifik dan fokus, kita tidak mudah menggunakan standar orang lain untuk kehidupan diri kita gitu. Dan kita juga bisa menghargai orang lain bahwa setiap orang itu punya konsep ideal yang berbeda, punya konsep standar yang berbeda. Jadi semoga cara berpikir ini membuat kita tidak mudah terbakar, tersulut dan tertrigger sama opini-opini dari luar gitu ya. Karena teman-teman, sebuah kebenaran itu dari mana saja datangnya, tidak harus disuarakan melalui suara-suara yang keras. Kebenaran itu bisa datang dari tempat yang sunyi, bahkan yang suaranya lirih sekalipun. Jadi keep stay cool with your process gitu. Jadi selamat berproses dengan diri kita. Semoga kita bisa menjadi orang yang cerdas, tidak mudah tersulut emosi, dan itu sangat wasting time dan wasting energi sekali teman-teman. Jadi semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa untuk video berikutnya.